Halo guys, balik lagi bersama gue Gimas. Apa kabar kalian semua para pengangguran yang pengen healing tapi tidak punya duit? Ya, mudah-mudahan cepat terkumpul lah ya. Kalau kalian healing, jangan sampai kalian seperti para pemuda ini yang berakhir naas karena ulahnya sendiri. Nah, bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja ke pembahasan filmnya guys. Tiding ting, tiding ting. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang reporter yang sedang meliput sebuah tempat TKP, yang dimana di saat dia sedang masuk ke tempat itu, tiba-tiba cerita beralih 3 hari yang lalu. Di situ ada sekelompok pemuda yang ingin liburan di sebuah hutan. Nggak tahu kenapa kalau orang luar itu liburannya pasti di tengah hutan. Kalau film-film psikopat kayak gini ya. Di tengah perjalanan tiba-tiba mobil yang mereka mau tabrak tadi menyalip mereka yang melihat mereka dengan tatapan yang sangat aneh. Setelah itu mereka singgah ke sebuah persinggahan di sebuah toko untuk membeli sebuah bir. Yang ketika Ellison sedang mencari sebuah bir, tiba-tiba ya di situ sudah ada si gemoy yang mobilnya hampir mereka tabrak tadi. Ketika di luar toko, di situ terlihat si gemoy selalu memperhatikan Ellison seakan-akan dia mempunyai perasaan kepada dia. Singkat cerita, skin beralih kepada 2 orang yang hampir ditabrak tadi. Mereka bernama Dale dan Tucker, yang ternyata mereka sedang menuju sebuah rumah kosong yang mungkin sudah lama tidak dihuni karena di situ terlihat sangat kotor dan tidak terurus. Yang ketika Tucker sedang bercerita dan ingin menyandar ke sebuah tiang, cerita beralih ke sekelompok pemuda tadi, di mana Chad ini memberitahu kepada teman-temannya yang sok serem, yang menceritakan bahwa dulu di hutan ini ada sebuah keluarga yang sedang asik berpesta minuman keras, yang di tengah pesta itu mereka didatangi oleh 2 orang psikopat yang ternyata mereka dibantai habis-habisan oleh 2 orang psikopat itu. Pada malam harinya di situ terlihat Dale dan Tucker sedang memancing di sebuah danau, yang secara kebetulan juga para anak muda itu pun memutuskan untuk berenang di danau itu, sehingga mereka pun memutuskan untuk pergi dari situ. Tetapi ya, mereka pun memutuskan untuk mengintip sebentar, yang pada saat itu mereka pun ketahuan, yang pada akhirnya ya, karena kaget Ellison pun terjatuh melihat mereka berdua, yang di situ mereka membantu Ellison dari dalam air. Yang secara kebetulan teman-teman Ellison pun melihat hal itu, yang menyangka bahwa mereka membunuhnya, yang pada akhirnya mereka pun kabur karena panik melihat hal itu. Ellison pun dibawa ke rumah tadi yang punya Dale dan Tucker, yang di saat udah siuman, Ellison pun kaget dan takut melihat Dale yang menyangka bahwa dia adalah penjahat, padahal mah dia mau pengen nolong saja. Di sisi lain, Chad dan kawan-kawan pun bingung bagaimana cara menyelamatkan Ellison, karena memang mereka semua mengira bahwa Dale dan Tucker adalah psikopat atau penjahat. Jadi mereka merasa takut kalau ingin menyampirin Ellison atau menolongnya secara terang-terangan, yang dimana salah satu teman dari mereka bernama Chuck mengusulkan untuk memanggil polisi, dan dia pun pergi memanggil polisi sendirian. Sementara itu Dale kembali mengantarkan makanan kepada Ellison, dan dia juga menjelaskan apa yang terjadi, kenapa dia bisa di sini dan kejadian tadi malam, yang pada akhirnya Ellison pun percaya dan mengerti akan semuanya. Jadi dia tidak ada masalah apapun. Sementara itu Chad menyuruh salah satu temannya untuk menghampiri rumahnya Dale dan Tucker, yang hal itu sangat berpas-pasan banget ketika Tucker sedang menyengso sebuah batang kayu yang kebetulan di dalamnya ada sarang lebah, yang akhirnya Tucker pun lari kocar-kacir karena dikejar lebah, yang pada saat momen itu Chad dan teman-temannya malah takut dan mengira bahwa Tucker adalah psikopat sengso. Ya, temannya Chad pun harus tewas tertusuk pohon karena lari tidak lihat-lihat. Sementara itu hubungan Dale dan Ellison pun terlihat semakin dekat ketika dia memainkan sebuah monopoli bersama. Hingga beberapa saat datanglah Tucker yang mukanya sudah benjol-benjol akibat disengat lebah, yang disitu tentu saja dia langsung membantunya. Yang lagi-lagi Tucker pun dituduh membunuh karena temannya itu, padahal makan dia sendiri yang lari-lari tidak jelas, tidak karuan. Setelah itu terlihat Tucker dan Dale sedang sibuk membersihkan dan membereskan halaman rumah, yang pada saat itu Ellison pun memutuskan untuk membantu Dale, yang membuat Dale disitu sangat baper. Sementara itu Chad dan kawan-kawannya memutuskan untuk menyerang Tucker dan Dale, yang pada akhirnya berujung naas untuk mereka semua.
Di sisi lain, Max sudah bersiap-siap untuk menyerang Tucker yang pada akhirnya akhirnya Mike pun harus tewas tergiling mesin penggiling kayu. Yang di sini lagi-lagi Tucker dikira membunuh Mike yang emang karena posisinya seperti kayak dia membunuh. Setelah kejadian itu, Tucker dan Dale pun ketemu di rumah yang bingung kenapa semua ini terjadi, kenapa para pemuda itu ingin penyerangnya, tapi pada akhirnya mereka lah yang mati. Anjing gak jelas banget. Pada akhirnya Chad dan teman-temannya pun bingung mau ngapain karena teman-temannya sudah hilang satu-satu dari tadi, sehingga 3 temannya itu pun memilih untuk memanggil polisi saja. Di sisi lain, ketika Dale dan Tucker sedang memindahkan Mac dari mesin penggiling itu, tiba-tiba datang polisi dengan teman-teman Chad yang tadi, yang hal itu berpas-pasan banget ketika ada momen kayak gini. Jadi Tucker dan Dale pun harus dituduh membunuh lagi. Polisi itu pun masuk untuk memeriksa keadaan Ellison, yang untungnya Ellison baik-baik saja. Yang ketika polisi itu sedang bercerita dan menyandari sebuah tiang yang tadi, tiba-tiba kepala polisi itu pun harus tertusuk sebuah kayu yang ada pakunya, yang tadi yang hampir saja terkena oleh Tucker. Yang lagi-lagi Dale dan Tucker yang dituduh melakukan semua itu. Anjing, sial banget ini Dale sama Tucker ya. Chuck yang panik pun langsung menodongkan pistol kepada mereka berdua. Yang pistol itu tidak keluar pelurunya karena mungkin belum di reload. Tetapi ketika dia mereloadnya, dan akhirnya temannya Chad pun tewas lagi karena ulahnya sendiri. Tolol banget sih pemuda ini, cok, sumpah. Melihat hal itu, Chad yang gegabah pun langsung mengambil pistol itu dan menembaki Dale dan Tucker yang membuat mereka bersembunyi di dalam rumah. Anjing, ini gegabah banget sih si Chad ini. Di situ Chad mengancam mereka berdua untuk keluar dengan akan menembak anjingnya. Yang ketika Tucker sudah keluar dan akan menyelamatkan anjingnya, tiba-tiba aksinya pun diketahui oleh Chad dan teman-temannya, sehingga Tucker pun harus tertangkap oleh Chad. Oh God, please no. Setelah itu Ellison pun kembali siuman, yang ketika Dale menceritakan semua kejadian yang telah terjadi kepada Ellison, dia pun terkaget dan memutuskan untuk keluar mencari teman-temannya. Yang ketika dia keluar, dia menemukan sebungkus dari baju Tucker yang ternyata isinya adalah Oh my God. Akhirnya Dale pun marah dan memutuskan untuk mencari Tucker di hutan itu. Ternyata Tucker sudah digantung terbalik di sebuah pohon. Yang ketika Dale akan menyelamatkan Tucker, ternyata di situ udah ada sebuah jebakan yang dibuat oleh Chad, yang tiba-tiba hampir saja masa depannya Dale terkena kayu batang yang sangat panjang. Sementara itu Chad dan temannya pun sudah tiba di rumah yang mengira bahwa Ellison sedang dalam bahaya. Yang emang Chad sudah emosi dari tadi, dia pun berniat untuk membakar rumah itu. Tetapi niatnya itu harus tertunda karena dia dilarang oleh Ellison untuk melakukannya. Yang justru Chad malah marah kepada Ellison yang tiba-tiba di situ Ellison pun mencoba menjadi penengah di antara mereka. Yang mana pada saat itu Ellison menyuruh mereka untuk menceritakan masalahnya masing-masing. Yang ternyata kejadian pembantaian 20 tahun itu adalah keluarganya yang mengira Dale dan Tucker adalah pelakunya, sehingga dia marah besar. Tetapi Dale yang tidak tahu menahu tentang semua itu menyangkal tuduhan bahwa dialah pelakunya. Tetapi tiba-tiba teman Chad datang dengan membawa sebuah pemotong rumput yang ujung-ujungnya mengenai temannya sendiri. Yang pada saat rusuh itu Chad juga malah ingin membunuh Dale, yang akhirnya akibat ulah mereka sendiri, mereka pun harus terbakar dengan rumah itu. Yang anehnya ini, si Chad ini masih selamat walaupun dengan wajah yang setengah matang. Mobil mereka pun harus tertabak sebuah pohon yang akibat Dale yang melihat ke belakang terus, yang di situ ternyata Chad sudah membawa Ellison pergi. Di situ Tucker menyuruh Dale untuk segera mencari Ellison sebelum terlambat. Tibalah Dale di sebuah gudang tempat penyimpanan alat-alat pemotong kayu, yang ternyata di situ Ellison sudah diikat di sebuah tempat pemotongan kayu, yang dimana Dale harus berusaha keras melepaskan Ellison dari situ sebelum terlambat. Yang pada akhirnya dia pun berhasil membebaskan Ellison dari situ dan kabur ke lantai paling atas gudang itu. Di saat itu Dale dengan tidak sengaja melemparkan serbuk teh kepada Chad yang membuat asmanya kambuh, yang akhirnya membuatnya tewas terjatuh dari atas gedung. Tamat,
endingan cukup memplot twistkan. Dari film ini kita belajar bahwa kalau kita masih panikan, amatir, dan masih takut terhadap apapun, janganlah sosokan membawa cewek ke hutan atau sosokan jago ke tempat yang belum kalian tahu bagaimana keadaannya, yang ujung-ujungnya membuat mereka semua mati konyol, yang karena semua itu terjadi karena kesalahan pahaman yang emang para geng cat ini yang gegabah amatiran langsung menyimpulkan sesuatu tanpa dipikir-pikir dulu. Ya, makanya saya bilang, don't judge book by its cover. Ya, walaupun penampilan Del dan Tucker seperti psikopat pada umumnya, tetapi justru mereka sangat baik, sopan, dan ramah yang hal itu dibuktikan tadi. Ya, saya Gimas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, guys.